Ketika itu, Clara ingin membuka selimut yang sedang menutupi kakinya. Saat itu juga, tiba-tiba ibunya membuka pintu dan menangis ketika melihat Clara. Ibu Clara berlari menghampiri Clara dan memeluknya erat sambil terus menangis. "Ya Tuhan sayang, apa yang telah terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Siapa orang yang telah melakukan ini padamu? Tega sekali dia menabrak anak ibu," kata ibu Clara sambil terus memeluk Clara. Clara pun menangis dalam pelukan ibunya. "Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini padaku, ibu. Tetapi yang jelas, aku merasa ada yang aneh di bagian kakiku. Bisakah ibu dan Farel membantuku untuk melihat apa yang terjadi dengan kakiku?" kata Clara. Tanpa sengaja ibu Clara melihat Farel. Farel kemudian tampak berwajah begitu sedih sambil menggelengkan kepalanya. Ibu Clara kemudian seakan mengerti apa yang dimaksud oleh Farel. Ibu Clara kembali berkata kepada Clara sambil membelai rambut anaknya, "Sayang, semua pasti akan baik-baik saja. Ibu yakin kamu akan baik-baik saja." Clara kemudian membuka selimutnya dan melihat kakinya. "Tetapi ibu, lihatlah kakiku. Kenapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku, ibu? Ibu, tolong katakan sesuatu. Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku?" kata Clara menangis. Ibu Clara berusaha untuk menenangkan Clara. Farel memeluk Clara begitu erat. Farel kemudian berkata, "Tidak apa-apa sayang, kamu akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apapun pada dirimu sayang. Kakimu akan baik-baik saja. Tadi mungkin dokter memberikan sedikit obat, jadi membuatmu tidak bisa menggerakkannya. Tapi ini tidak akan lama sayang. Semua pasti akan baik-baik saja." Tetapi Clara tidak percaya dengan perkataan Farel. Dia kemudian melepaskan pelukan Farel. "Tidak sayang, aku tahu kamu pasti berbohong padaku. Ibu, aku yakin pasti sesuatu terjadi pada kakiku. Karena aku tidak bisa menggerakkan kakiku, ibu." Ibu Clara kemudian menangis. Dia memberi kode kepada Farel. Sebenarnya apa yang terjadi pada Clara? Tetapi Farel tidak bisa mengatakannya saat itu kepada Ibu Clara tentang kondisi Clara saat itu. Farel kembali menenangkan Clara. "Tidak sayang, tolong percayalah padaku. Kakimu baik-baik saja dan semua pasti akan baik-baik saja. Kamu tenang ya sayang," kata Farel. Akhirnya Clara pun merasa lebih tenang setelah berkali-kali mendengar penjelasan Farel dan juga ibunya yang terus berusaha untuk menenangkannya. Setelah itu Farel dan ibu Clara bersama-sama menjaga Clara dan memberi Clara makan. Mereka juga terus berusaha untuk menghibur Clara. Tidak lama kemudian Clara berkata kepada Farel dan juga ibunya, "Ibu, sayang, saat ini aku merasa sangat mengantuk. Sepertinya ini pengaruh obat yang baru saja aku minum. Aku mau tidur dulu ya." Ibu Clara dan Farel tersenyum. "Iya sayang, tidurlah," kata ibu Clara. Sementara Farel tersenyum, kemudian membantu Clara merebahkan tubuhnya dan mengecup keningnya lembut. Ibu Clara tersenyum bahagia melihat cinta yang begitu besar yang diberikan Farel kepada Clara anaknya. Setelah beberapa menit mereka yakin
bahwa Clara sudah tidur. Farel kemudian ingin keluar dari ruangan itu, tetapi ibu Clara tiba-tiba saja mengejar Farel. Ibu Clara berkata ketika mendekati Farel yang berada di dekat pintu kamar ruangan itu, "Farel, sebenarnya apa yang terjadi dengan Clara? Katakan pada ibu, kenapa kaki Clara tidak bisa digerakkan, Farel?" Farel kemudian tertunduk. Ibu Clara kembali berkata sambil menangis, "Farel, tolong katakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Clara? Tolong jangan sembunyikan apapun pada ibu, Farel. Ibu tidak akan bisa menerima kenyataan jika sesuatu terjadi padanya. Ayo katakan yang sebenarnya." Farel menarik nafas panjang, lalu menatap ibu Clara. Clara telah mengalami. Farel tidak sanggup untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Clara. Karena Farel khawatir kesehatan ibu Clara terganggu. Yang ditakutkan Farel, ibu Clara terkejut jika mengetahui keadaan Clara saat itu. Tetapi karena ibu Clara terus memaksanya, akhirnya Farel pun mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, seseorang telah menabrak Clara dan mengakibatkan kedua kaki Clara patah. Jadi, Clara tidak bisa berjalan untuk saat ini. Mendengar jawaban Farel, ibu Clara seperti disambar petir di siang hari. Ibu Clara merasa sesak. Dadanya begitu sakit. Dia melihat dari jauh anaknya yang sedang tidur lelap sambil menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada putrinya. Ibu Clara kemudian berkata, "Ya Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada putriku? Kenapa ini bisa terjadi, Farel?" Farel kembali tertunduk. Ibu Clara kemudian berkata, "Lalu apa kata dokter, Farel? Apakah tidak ada cara untuk membuat Clara kembali berjalan seperti biasanya? Pasti dokter punya cara untuk membuat Clara bisa berjalan kembali, kan, Farel?" Farel menatap ibu mertuanya. "Iya, Bu. Dokter mengatakan Clara bisa sembuh dan bisa berjalan seperti sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan operasi." Ibu Clara tampak bersemangat mendengar jawaban Farel. "Kalau begitu, ya sudah, kita lakukan operasi secepatnya. Aku tidak akan bisa melihat putriku dengan keadaan seperti itu. Farel, kita harus melakukan tindakan operasi secepatnya untuk membuat Clara bisa berjalan kembali." Farel hanya terdiam. Ibu Clara kembali berkata, "Ada apa, Farel? Kenapa kamu diam saja?" Farel lalu menjelaskan kepada ibu Clara tentang apa yang sudah disampaikan dokter padanya. "Iya, Bu, jalan satu-satunya adalah operasi untuk membuat Clara bisa berjalan kembali. Tetapi dokter juga bilang bahwa kita tidak bisa melakukan operasi saat ini." Ibu Clara tampak marah. "Tetapi kenapa, Farel? Kenapa mereka tidak bisa melakukan operasi saat ini? Lalu kapan mereka akan melakukan operasi? Apakah mereka menunggu di saat Clara sudah merasa putus asa? Di saat anakku Clara merasa sedih karena tidak bisa berjalan? Apakah mereka menunggu kondisi Clara semakin parah?" Farel kemudian mencoba untuk menenangkan ibu Clara. "Tidak, Ibu.
Tidak seperti itu, kata Farel. Ibu Clara berusaha menenangkan dirinya. Farel kembali berkata, saat ini kondisi Clara tidak memungkinkan untuk melakukan operasi karena Farel belum menyelesaikan perkataannya. Ibu Clara kembali berkata, karena apa Farel? Karena apa? Farel terus berusaha untuk lebih tenang dalam menjelaskan masalah Clara kepada ibunya. Farel sangat mengerti tentang apa yang dirasakan oleh Ibu Clara. Dengan sangat tenang, Farel berkata, begini ibu, saat ini kondisi Clara belum stabil dan Clara memiliki tekanan darah tinggi yang dalam kadar tidak aman untuk dilakukannya operasi saat ini. Jadi, kita harus menunggu Clara sampai benar-benar stabil dan kondisi tekanan darahnya normal. Dengan perasaan begitu sedih, Ibu Clara kemudian duduk di sebuah kursi sambil terus memandang Clara yang saat itu masih tidur dengan sangat lelap. Farel kemudian berlutut di depan Ibu Clara lalu berkata, saya sangat mengerti dengan perasaan ibu, tetapi ibu harus tenang. Kita doakan saja keadaan Clara baik-baik saja. Dokter pasti akan membantu kita untuk menyembuhkan Clara agar Clara bisa kembali berjalan. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, Ibu. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh terlihat sedih di hadapan Clara. Kita harus bahagia untuk membuatnya semangat dan tidak merasa sedih, apalagi berputus asa. Ibu Clara mengerti dengan semua apa yang dikatakan Farel padanya. Ibu Clara memandang Farel sambil berusaha tersenyum. Terima kasih banyak Farel. Terima kasih banyak sudah membuat ibu merasa lebih baik. Keadaan Clara saat ini memang benar-benar telah membuat ibu merasa terpukul. Tetapi ini semua sudah terjadi. Kamu benar. Kita tidak boleh terlihat sedih di depan Clara, karena pasti itu akan membuatnya merasa semakin sedih. Farel tersenyum mengangguk mendengar perkataan Ibu Clara. Tak jauh dari mereka, Clara yang saat itu sedang terbaring sambil memejamkan mata, terlihat meneteskan air mata di kedua pelipisnya.